Pak Bambang, Bank Banten ini kan juga sudah menandatangani shareholders bersama dengan Bank Jatim Agreement, shareholders agreements ya. Ini seperti apa sih untuk masuk ke dalam KUB pertengahan Desember 2024? Rencananya apa setelah inti, setelah adanya penandatanganan shareholders agreement ini dengan Bank Jatim? Baik, pertanyaan bagus sekali. Bahwa memang hari ini kita sedang berproses untuk KUB dengan Bank Jatim. Dan memang ini adalah salah satu pemenuhan amanat dari BOJK untuk pemenuhan modal inti minimal 3 triliun. Ya. Dan kalau kita lihat nih Mbak Maria secara gampangannya ya. Bank Jatim ini adalah BBD besar yang dapat saya katakan adalah pemenang dan penguasa pasar di Jawa Timur. Dengan segala varian produknya yang komplit, yang dilengkapi dengan layanan digital yang sangat-sangat memadai. Kita beralih ke Bank Banten. Bank Banten ini adalah bank yang baru berdiri 2016, bank paling bontot di antara BPD, tetapi kita memiliki potensi bisnis di Banten yang luar biasa. Hal ini tentunya tidak hanya sekedar KUB memenuhi ketentuan POJK, tetapi ada sinergitas dan kolaborasi bisnis yang sangat-sangat saling menguntungkan. Akan sama-sama memberi cuan. Contoh, Bank Banten belum divisa. Bank Jatim sudah. Oke. Dengan kita ber-KUB, kita bisa memasarkan seluruh produk-produk Bank Jatim yang ada di Banten yang selama ini belum tersentuh. Contoh, remittance, trade finance. Itu banyak sekali potensi yang ada di Provinsi Banten. Dan dengan adanya KUB ini, kita akan lebih mudah mengkonsolidasikan layanan digital. Oke. Kami memiliki prospek RSUD yang ada di Provinsi Banten, yang selama ini sudah bekerja sama dengan Bank Banten, baru terbatas pada penyimpanan dana dan juga transaksi. Belum di sistem keuangannya secara digital. Bahkan Bank Jatim juga sudah memiliki aplikasi Smart Hospital. Yaitu melayani seluruh transaksi ke seluruh vendor-vendornya, baik dana keluar dana masuk, semuanya bisa terakomodasi dalam satu sistem. Tinggal bagaimana kita melakukan pendekatan dan kerjasama dengan RSUD. Sehingga banyak sekali bentuk sinergitas bisnis yang tidak hanya sekedar KUB, pemenuhan modal, yang bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Dan saya memandang ini sepertinya benar-benar simbiosis mutualisme yang terjadi di mana kelebihan Bank Jatim dibutuhkan oleh Bank Banten, dan potensi Bank Banten ini adalah hal yang sedang dicari oleh Bank Jatim. Baik, ini saling sinergitas begitu ya antara dua bank daerah ini ya. Nah, setelah ini rencana investor baru yang akan masuk setelah adanya KUB dengan Bank Jatim ini seperti apa? Terus rencana ke depannya Bank Banten juga akan seperti apa? Baik, terkait investor baru ya. Jadi perlu kami informasikan pemirsa bahwa saat ini pemegang saham pengendali kami yaitu Provinsi Banten sedang mengupayakan untuk melakukan penyetoran modal. Penyetoran modal ini tidak dalam bentuk uang tunai tetapi dalam bentuk aset atau yang sering kita ketahui adalah dalam bentuk in-brand. Dan ini sedang digodok perdanya dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera terrealisir. Dan itu nilai nominalnya sebesar 139 miliar dan melalui mekanisme PUT, penawaran umum terbatas yang ke-8 yang akan segera kita lakukan. Namun demikian Bank Banten tentunya membuka peluang investor baru apabila nanti memang berminat dan ada model bisnis yang bisa kita kembangkan. Karena pada dasarnya ketika kita butuh modal itu adalah memperkuat struktur modal sehingga kita memiliki banyak kesempatan untuk melakukan ekspansi skala bisnis baik funding maupun lending. Sehingga apapun kita selalu terbuka terhadap potensi-potensi kerjasama yang memang bisa menjadikan Bank Banten lebih kuat lagi. Baik, karena sudah terlihat planning-planningnya begitu ya. Sedikit Pak Bambang ke depan atau plan dalam jangka atau sampai dengan menyelesaikan tahun 2025 ini seperti apa untuk Bank Banten dan sebagai salah satu emiten juga begitu ya di Bursa Efek Indonesia ini harus ada exposure untuk para pemegang saham apa begitu yang disiapkan dari sisi Bank Banten? Ya tentunya kami sebagai direktur yang menjalankan operasional Bank Banten tentunya yang utama adalah meningkatkan kinerja.
meningkatkan kinerja dari seluruh aspek yang memang ujung-ujungnya adalah di bottom line atau laba, dengan memperbaiki semua rasio-rasio sehingga suatu stigma nilai negatif yang saat ini mungkin masih melekat di masyarakat maupun di para pemegang saham kami, karena 2016 sampai 2022 itu memang ada catatan yang memang harus kita koreksi di tahun 2023 ke depan. Sehingga dengan berbasis peningkatan kinerja, kami harapkan ada berita-berita positif yang bisa memberikan suatu value bagi Bank Banten dan juga sebagai bank yang beremiten. Mudah-mudahan nilai saham kami juga akan terus meningkat dan menimbulkan rasa keinginan untuk memiliki Bank Banten juga semakin meluas. Dan tentunya ini harus berjalan simultan. Betul. Dan kami terus tetap berkomitmen terhadap 4 strategi utama kami tadi. Kita harus konsisten, terutama pada tata kelola dan compliance. Baik. Gitu.